Nah ini, sedangkan menurut Imam Syafi'i yang batal itu adalah al-lamis, berarti orang yang memegangnya, menyentuhnya. Sedangkan apa itu? Al-malmus, yaitu adalah yang disentuh tidak batal. Nah disinilah maka terjadi perbedaan pendapat masalah tentang apa ini? Menyentuh pasangan kita, batal atau tidak batal. Nah di sini Siti Aisyah, Rasulullah tidak membatalkan. Ya kenapa? Karena Rasulullah waktu sholat kemudian dia cium istrinya, nah ini kemudian dia langsung berangkat dan dia melakukan sholat lam yatawaddo. Makanya di sini para ulama yaitu adalah apa? Berbeda pendapat masalah suami memegang istri. Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Karena apa kata di dalam surah Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa. Karena ini dikatakan alamastumun nisa, yaitu adalah di sini adalah berhubungan suami istri. Ya kalau saya lebih condong batal. Ya kalau saya memilih batal. Ya, ini ya. Kalau nggak batal lah enak banget udah sama mana megang gini mulu udah. Ya. Ya batal. Ya tinggal bapak, Ramadan nyari airnya susah nih. Udah kita ngambil yang agak batal. Ya atau kita lagi melaksanakan ibadah haji, yaitu di dalam tawaf. Nah itu boleh nggak pindah mazhab? Ya boleh. Ya. Ya makanya, nah disitulah maka terjadi perbedaan pendapat masalah yang bukan mahramnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada." Nah di sini, "Idza wajada," apabila salah seorang kalian mendapati, menemui di batnihi, di dalam perutnya, syai'an, yaitu sesuatu fa'ashkala alaih. Nah di sini fa'ashkala, kemudian dia ragu ini, perutnya blebek. Nah di sini fa'ashkala alaihi, dan dia ragu-ragu atasnya, hal kharaja min batnihi syai'un am lam yakhruj. Nah ini ya, dia ragu-ragu ini di perutnya nih rasanya kok kayak gini nih. Ya dia ragu-ragu, tadi kayak ada yang keluar dari perut tentang suatu atau tidak ada yang keluar. Fa idza kana, apabila kada seseorang menemukan yang seperti itu, kazalika, yang demikian, wajaba bina'uhu alal yakin. Nah ini, dan dia adalah harus mengambil keputusan benar atau tidak. Ya itu, enggak nih, bukan ini. Nah dia. Nah di sini kata Rasulullah, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah engkau keluar dari masjid. Berarti yang dimaksud di sini adalah wudunya sah atau tidak. Ya tadi karena perutnya itu rasa sakit. Nah dia kemudian kayak ada yang keluar. Nah ini dari duburnya. Nah dia dari bolnya, gitu ya. Nah di sini yang dimaksud di sini adalah maknahu an-nahyi anil khuruji minas shalah. Nah di sini adalah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan keluar, lanjutin. Nah bukan itu, tadi bukan kentut. Nah kecuali apa di sini kata Rasul, hatta yasma'a sautan,
Ya, kecuali kalian itu mendengar sautan suara au yajida, atau dia mendapatinya apa tuh? Rihan, bau. Oh, tadinya bebau. Ya kalau bebau keluar. Itu berarti adalah wudunya adalah batal nih. Ya kalau seandainya kita ragu-ragu, enggak ah. Nah ini kata Rasulullah, jangan kau keluar dari masjid sebelum kalian mendengar, yaitu apa? Sautan. Ya pret. Nah itu, itu ada berbunyi. Ya berarti apa itu? Karena kentut. Ini dia. Karena tadi perutnya mulus apa ini ya. Kemudian kayak ada sesuatu yang keluar. Padahal itu enggak. Nah kemudian kalau enggak kedengaran suara, ya ada didapatinya bau. Wah berarti itu apa itu? Batal di sini. Nah bahwa hadis ini adalah mendalilkan jika kita ragu, ya di dalam apa ini? Dubur kita ada sesuatu yang keluar. Ya ternyata enggak keluar. Nah apa kata Rasulullah? Kalau kalian dengar suara batal. Kalau kalian yaitu mendengar ya rihan, bau. Nah, kalau bau mah didengar apa diam itu? Ya dari hidung itu rihan. Nah, ini kalau kalian ada bau, nah itu baru kata Rasulullah adalah batal. Nah di sini makanya para ulama perbedaan pendapat. Dikatakan maknahu hakikatul masjid, dan dikatakan jangan keluarlah dari masjid kecuali ayakhruja ilal kharij. Nah ini, atau dia mau keluar ingin melaksanakan wudu karena gara-gara dia apa itu? Kentut. Nah ini berarti intinya kalau kentut itu adalah hukumnya batal. Nah kalau nggak kentut bebau doang ya batal. Ya berarti intinya kalau ada apa itu? Ada suara, wah tadi ada suaranya itu pret. Nah itu berarti batal. Oh tadi ada apanya tuh? Bebau, ya itu batal. Berarti hadis ini intinya kalau nggak bebau, kalau nggak bersuara, udah nggak usah keluar. Kalau nggak usah keluar berarti tidak batal karena kalian ragu syak. Nah disitulah berarti intinya hadis ini yaitu apa? Kalau kentut batal, yaitu bersuara atau tidak bersuara. Nah di sini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah para ulama bersepakat bahwa ketut adalah membatalkan wudu. Nah, dia bersuara, berbau. Nah ya. Wa an Talqin. Nah dia. Wa an Talqin ibni Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari. Nah ini ya Rasul. Nah ini ya, ketika itu seseorang ini telah menyentuh zakari, kemaluannya. Au qala ar-rajulu yamassu zakarahu bis sholati alaihi wudu. Nah ya. Sahabat ini bertanya, ya Rasul, ada salah seorang memegang kemaluannya dikala dia waktu sholat, alaihi wudu, apakah dia wajib berwudu lagi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa bid'atun minka, akhrajahul khamsah wa sahhahahu Ibnu Abaid. Nah ini apa kata Rasulullah? Ya karena apa? Karena itu adalah enggak perlu wudu. Ya lagi sholat mungkin ngeramyang, ya itu ya. Yang benar-benar megang gitu ya. Kesentuh, nah itu ya.
Nah ini apa kata Rasulullah? A'alaihi wudu ya Rasulullah, apakah seseorang itu harus berwudu lagi? Nah faqalan Nabi innama la, enggak usah pakai berwudu, innama huwa bid'atun minka, karena itu adalah hanya segumpal daging. Tuh kata Rasulullah. Nah di sini yang dikatakan innama huwa bid'atun minka. Nah karena kemaluan kalian itu adalah hanya segumpal daging. Nah ini adalah mendalilkan mazhab Abu Hanifah, nah itu ya, annahu la yanqudul wudu. Nah ini seandainya tangan kita ini telah menyentuh kemaluan kita di waktu kita sholat, ya kena apa gitu ya. Nah ini